Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas. Kami akan mempresentasikan hasil progres tugas besar kami dengan judul PT Global Garment Industry dengan produk kaos. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devira Rahel Gabriela dengan NPM 230 320 10162. Perkenalkan nama saya Safitri Damansari dengan NPM 23432010 177. Reva Aurelia Aza dengan NPM 230320101885. Perkenalkan nama saya Dania Fiana Septiantikrum dengan NPM 23032010188. Perusahaan PT Global Garment Industry. PT Global Garment Industry merupakan perusahaan manufaktur garment yang bergerak di bidang produksi pakaian berupa kaos dengan standar kualitas internasional. Sejak berdiri, perusahaan berkomitmen menghadirkan produk yang tidak hanya nyaman dipakai tetapi juga mengikuti tren mode global, sehingga mampu menjangkau pasar domestik maupun internasional. Dengan visi misi perusahaan PT Global Garment Industry yaitu visi yang pertama, yaitu menjadi perusahaan garment yang berkualitas. Yang kedua, menjadi perusahaan garmen yang terpercaya dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, menjadi perusahaan tekstil yang besar dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Serta misi untuk PT Global Garment Industry merupakan yang pertama, mengutamakan kualitas produk dalam setiap proses produksi. Yang kedua, memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menciptakan produk yang inovatif dan unggulan. Satu, global sideline. Yang A, pembangunan pabrik. Pada tahun 2020, industri garmen khususnya pakaian mengalami penurunan sekitar 11,46%. Meskipun begitu, beberapa negara berkembang seperti Tiongkok justru mengalami kenaikan impor pakaian sebesar 6,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar garmen masih punya peluang besar, terutama di negara yang kebutuhan fashionnya terus meningkat. Kemudian untuk B, pemilihan lokasi dan site. Yang pertama ada profil bisnis. Industri garmen, khususnya kaos, merupakan salah satu sektor padat karya yang terus berkembang di Indonesia, terutama karena tingginya permintaan baik dari pasar domestik maupun ekspor. Kaos menjadi kebutuhan utama masyarakat, baik untuk pakaian sehari-hari maupun fashion yang mengikuti tren global. Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi kandidat utama karena memiliki klaster tekstil dan garmen yang kuat. Terdapat tabel matriks awal penilaian lokasi, serta terdapat tabel matriks penilaian lokasi. Didapatkan tabel yang pertama, faktor penentu suplai bahan baku dengan bobot 0,20, dengan Surabaya sebesar 8, Sidoarjo 8, Solo 9, Sukoharjo 9, Semarang 7, dan Malang 8. Untuk jalur distribusi didapatkan bobot 0,10, untuk Surabaya didapatkan 9, Sidoarjo 8, Solo 7, Sukoharjo 7, Semarang 9, Malang 8. Untuk ketersediaan tenaga kerja didapatkan bobot 0,25, dengan Surabaya 8, Sidoarjo 8, Solo 9, Sukoharjo 8, Semarang 8, Malang 8. Dengan peluang pasar bobot 0,30, Surabaya 9, Sidoarjo 9, Solo 9, Sukoharjo Solo 8, Sukoharjo 8, Semarang 8, Malang 8. Dengan kondisi lingkungan dengan bobot 0,15, Surabaya 8, Sidoarjo 8, Solo 7, Sukoharjo 7, Semarang 8, dan Malang 9. Untuk tabel yang kedua, didapatkan matriks penilaian sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan scoring method, dapat disimpulkan bahwa kota terbaik yang dapat dijadikan lokasi pabrik garmen yaitu Surabaya, Jawa Timur. Dikarenakan memiliki nilai scoring terbesar yaitu 8,40 atau setara dengan 84%. Terdapat gambar peta Jawa Timur serta gambar peta Surabaya. Dan terdapat peta pemilihan lokasi pabrik. Adapun pertimbangan pemilihan sebagai lokasi pendirian pabrik kaos PT Global Garment Industry adalah sebagai berikut. Letak strategis dekat dengan berbagai pemasok bahan baku tekstil dengan UMR 4.950.000 per bulan dengan titik koordinat tertera serta luas tanah dan ukuran sekitar luas tanah 117.900 meter persegi dan keliling 428,03 meter. Dan terdapat nomor 2, faktor dominasi lokasi. A ada customer base dengan gambar peta customer base. PT Global Garment Industry merupakan pabrik yang memproduksi dan mengolah produk pakaian berupa kaos. Perusahaan ini menargetkan pasar berupa agen distribusi pakaian, toko pakaian, butik, pusat perbelanjaan, hingga platform penjualan lokasi. Lokasi pabrik yang berada di sekitar kawasan industri Surabaya memberikan keuntungan karena dekat dengan pusat kota serta akses transportasi yang memadai. Dengan demikian, pangsa pasar di PT Global Garment cukup luas karena wilayah Surabaya dan Jawa Timur dikenal memiliki tingkat konsumsi fashion yang tinggi. Hal ini memudahkan customer dalam memperoleh produk
kaos PT Global Garment sekaligus meminimalkan biaya distribusi. Yang kedua, faktor dominasi lokasi B, cost base. Produk kaos yang diproduksi PT Global Garment Industry dipasarkan ke agen, toko pakaian, butik, dan e-commerce dengan harga yang kompetitif. Kualitas bahan, kenyamanan, dan daya tahan menjadi faktor utama yang dijaga dalam setiap produk. Proses produksi dilakukan dengan mesin modern yang mampu menjaga kualitas jahitan dan meminimalkan cacat produksi. Untuk satu kaos basic, dengan bahan katun combat 30S dijual dengan harga 20.000, sedangkan kaos premium dijual dengan harga 35.000. Kemudian untuk cek kompetitor base dengan gambar lokasi kompetitor. Kemudian ini untuk luas tanah dan ukuran. Pabrik akan dibangun di daerah Siar, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan luas tanah sebesar 16,625 meter persegi dengan panjang tanah sebesar 175 meter dan lebar tanah sebesar 95 meter. Untuk D, penentuan lokasi perusahaan. Pemilihan lokasi merupakan faktor krusial karena sangat mempengaruhi tingkat risiko, efisiensi operasional, dan peluang keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Lokasi yang strategis dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan menentukan keberhasilan usaha. PT Global Garment Industry telah menetapkan lokasi pembangunan pabrik di Siar, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Untuk D, aksesibilitas. Terdapat gambar aksesibilitas lokasi pabrik. PT Global Garment Industry perlu mempertimbangkan aksesibilitas lokasi pabrik seperti kedekatan dengan jalan utama, transport umum, serta infrastruktur logistik. Kemudian untuk akses tenaga kerja. Terdapat gambar lokasi pabrik di dekat daerah padat penduduk. Kawasan Rungkut memiliki keunggulan aksesibilitas tenaga kerja karena merupakan kawasan industri yang dikelilingi permukiman padat penduduk. Hal ini memungkinkan tenaga kerja dalam menjangkau lokasi kerja dengan waktu tempuh yang relatif singkat. Ini untuk D, penentuan lokasi perusahaan. Nomor 3, pasar dan pelanggan. Perusahaan perlu memperhatikan keberadaan pasar potensial serta pangsa pasar di sekitar lokasi yang akan dipilih. Menentukan lokasi yang dekat dengan konsumen atau pasar sasaran dapat memberikan keuntungan dalam operasional sekaligus memperluas jangkauan pelanggan. Untuk nomor 4, tenaga kerja. Pemilihan lokasi pabrik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Surabaya, khususnya di daerah Rungkut, memiliki banyak tenaga kerja yang kompeten sehingga memudahkan perusahaan dalam merekrut karyawan. Nomor 5, infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur seperti listrik, air, bersih, jaringan telekomunikasi, dan akses internet yang memadai menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran operasional perusahaan PT Global Garment Industry. Untuk regulasi dan perizinan, perusahaan perlu memperhatikan secara cermat regulasi serta prosedur perizinan yang berlaku di daerah terkait PT Global Garment Industry. Harus memastikan bahwa lokasi yang dipilih sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan telah memperoleh seluruh izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional secara legal. Untuk biaya operasional, PT Global Garment Industry harus memperhatikan dengan teliti berbagai aspek biaya termasuk biaya sewa atau pembelian lahan, biaya tenaga kerja, utilitas, serta pengeluaran operasional lainnya. Pemilihan lokasi yang mendukung pengendalian biaya secara efisien akan memberikan keuntungan terhadap margin laba perusahaan. Untuk daya dukung industri, lokasi yang dekat dengan klaster industri tekstil atau garment dapat memberikan keuntungan tambahan seperti peluang kolaborasi dengan pemasok kain, benang, aksesoris pakaian, serta jasa pendukung lainnya. Kemudian untuk lingkungan dan keberlanjutan, PT Global Garment Industry perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam penentuan lokasi pabrik, termasuk penggunaan bahan baku ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, serta kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Supra Space Point. Terdapat gambar diagram proses produksi. Gambar ini menunjukkan alur proses produksi kaos yang terstruktur dan berurutan, dimulai dari kedatangan bahan baku hingga tahap penyimpanan produk jadi. Proses diawali dengan pemeriksaan kualitas kain untuk memastikan bahwa bahan sesuai standar. Selanjutnya masuk ke tahap desain dan penyusunan pola yang menjadi dasar keseragaman ukuran dan model kaos. Kemudian kain dipotong dan dijahit sesuai pola dan diperkuat pada bagian tepi melalui proses overdeck atau obras agar lebih rapi dan tahan lama. Tahap press dan finishing berfungsi untuk meningkatkan kerapian serta tampilan akhir produk sebelum dilakukan untuk quality control, untuk memastikan kaos memenuhi standar mutu. Proses ditutup dengan pengemasan dan penyimpanan yang menandakan kesiapan produk untuk distribusi, sehingga keseluruhan alur mencerminkan sistem produksi yang efisien dan berorientasi pada kualitas. Dapat mesin plotter marker, dan knife cutter, serta steam press. Plotter marker adalah mesin penting pada tahap awal produksi garment yang mencetak pola secara akurat dan efisien untuk mendukung produksi massal serta mengoptimalkan penggunaan kain. Untuk band leaf cutter merupakan mesin pemotong kain yang berakurasi tinggi digunakan untuk memotong komponen kecil dan kompleks serta hasil rapi, stabil, dan efisien setelah tahap pembuatan pola dari plotter marker. Kemudian terdapat steam press.
Steam press adalah mesin finishing berukuran besar yang menggunakan panas dan tekanan terkontrol untuk memastikan hasil sablon atau transfer menempel sempurna pada kain hingga meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi garment. Nah, selanjutnya untuk mesin produksi di bagian high speed single needle yang digunakan untuk produksi massal dengan hasil jari-jari presisi dan efisien. Lalu untuk mesin overlock digunakan untuk memotong tepi kain secara efisien dengan jahitan kuat dan rapi. Lalu untuk overdeck digunakan untuk menghasilkan klaim kaos yang rapi, kuat, dan profesional. Next. Lalu di sini ada departemen perusahaan, dapat dilihat untuk struktur bagiannya. Lalu di sini ada peta proses operasi, di mana totalnya senilai 10, lalu untuk waktu yaitu 31. Lalu di sini ada sistematik layout planning dengan warna kedekatan dan beserta keterangannya. Lalu ada keterangan sistematik layout planning, di mana terdapat 9 kode alasan dengan keterangan masing-masing. Lalu di sini ada bagian systematic layout planning, di mana pada bagian diagram activity relation chart menunjukkan tingkat kedekatan antara departemen produksi yang ditandai dengan kode warna yang sesuai dengan kepentingannya. Lalu untuk bagian gambar layout pabrik kaos PT Global Garment Indonesia dapat dilihat pada gambar tersebut dengan keterangannya pada bagian nomor 1 yaitu ruang kantor, nomor 2 gudang penyimpanan bahan baku, lalu ada ruang pemotongan, ruang produksi, ruang finishing dan pengemasan, ruang quality control, gudang produk jadi, kantin, musola, klinik, dan area parkir. Lalu pada bagian informasi departemen, didapatkan kaos memiliki 10 per departemen dengan ukuran panjang dan luas yang berbeda-beda sesuai dengan operasional perusahaan. Untuk luas total yang digunakan yaitu senilai 13.250, lalu untuk luas keseluruhan pabrik yaitu senilai 16.625, dan luas area yang belum terpakai yaitu 3.375. Di sini terdapat gambar layout awal dengan craft, lalu ada gambar flow layout awal dengan craft, lalu terdapat jarak ruang kantor ke gudang bahan baku, ruang kantor ke parkir, ruang kantor ke kantin, ruang kantor ke masjid, lalu ada ruang kantor ke klinik, lalu ada ruang kantor ke area pemotongan, ruang kantor ke ruang produksi, ruang kantor ke area finishing, lalu ruang kantor ke QC. Lalu ada ruang kantor ke gudang produk jadi. Lalu di sini ada jarak gudang bahan baku ke pemotongan, yaitu gudang bahan baku ke ruang produksi, gudang bahan baku ke area finishing, gudang bahan baku ke gudang produk, gudang bahan baku ke QC, gudang bahan baku ke area parkir. Lalu ada gudang bahan baku ke kantin, gudang bahan baku ke masjid, gudang bahan baku ke klinik. Lalu ada area pemotongan ke ruang produksi, area pemotongan ke QC, area pemotongan ke area finishing. Lalu ada jarak area pemotongan ke kantin, pemotongan ke masjid, area pemotongan ke klinik, lalu ada jarak ruang produksi ke area finishing, ruang produksi ke QC, ruang produksi ke gudang produk jadi, ada jarak ruang produksi ke area parkir, produksi ke kantin, ruang produksi ke masjid, ruang produksi ke klinik, area finishing ke QC, area finishing ke kantin. Lalu di sini ada area finishing ke area parkir, area finishing ke kantin, area finishing ke masjid, area finishing ke klinik, lalu ada area QC ke gudang produk jadi, lalu ada jarak area QC ke area parkir, lalu ada area QC ke kantin, QC ke masjid, QC ke klinik, gudang produk jadi ke area parkir, gudang produk jadi ke kantin, gudang produk jadi ke masjid, gudang produk jadi ke klinik, area parkir jadi ke kantin, area parkir ke masjid, area parkir ke klinik, jarak kantin ke masjid, jarak kantin ke klinik. Lalu di sini ada jarak masjid ke klinik. Lalu di sini ada matriks jarak antar area dengan masing-masing departemennya. Lalu di sini terdapat matriks biaya perpindahan antar area pada masing-masing departemen dan matriks OFH, di mana diketahui besarnya ongkos material handling dalam proses produksi sebagai dasar analisis efisiensi tata letak fasilitas, yang dimana menggunakan software WinXP untuk pengolahan datanya melalui iterasi untuk memperoleh tata letak dengan ongkos material yang paling optimal. Selanjutnya ada optimalisasi layout menggunakan software WinQSP. WinQSP merupakan perangkat lunak QSP berbasis Windows yang digunakan untuk membantu analisis dan pengambilan keputusan dalam manajemen kuantitatif. Lalu ada inisial layout awal, lalu ada layout iterasi 1, ada layout iterasi 2, layout iterasi 3, selanjutnya ada layout iterasi 4, layout iterasi 5, ada layout iterasi 6, terus ada final layout setelah 6 iterasi. Selanjutnya ada hasil sketsa layout optimal berdasarkan software WinQSP dan ada layout inovasi PT Global Garment Industri. Selanjutnya ada tabel 4.1 yaitu matriks aliran kedekatan fasilitas antar mesin. Lalu ada perhitungan nilai TCR mesin pada gedung produksi, lalu juga ada layout mesin pada gedung produksi. Nah, layout produksi terdiri dari
3 gedung terpisah dengan 8 mesin sesuai fungsinya. Gedung pemotongan menggunakan plotter maker untuk membuat pola dan bend knife cutter untuk memotong kain. Hasil potongan dijahit di gedung produksi menggunakan high speed single needle, diperkuat dengan overlock, overdeck, dan bar tab pada bagian tertentu. Produk kemudian di packing menggunakan mesin bagging. Selanjutnya ada optimalisasi layout fasilitas gedung kantor, yaitu untuk tabel 4.1 ada matriks aliran kedekatan fasilitas antar gedung kantor, lalu ada perhitungan nilai TCR-nya juga, selanjutnya juga ada layout mesin pada gedung kantor. Lalu ada optimasi layout fasilitas gudang bahan baku. Untuk tabel 4.3-nya ada matriks aliran kedekatan fasilitas antar gudang bahan baku, lalu ada perhitungan TCR dan juga ada layout fasilitasnya. Ada optimasi layout fasilitas area pemotongan. Untuk selengkapnya masih sama, ada kedekatan fasilitas, ada nilai TCR, dan juga layout mesin. Next. Lalu selanjutnya juga ada optimasi layout fasilitas area produksi, ada matriks aliran kedekatan fasilitas antar area produksi, lalu juga ada perhitungan nilai TCR, dan ada layout mesin. Selanjutnya ada area finishing dan packing, ada matriks aliran kedekatan, nilai TCR, dan juga layout mesin. Selanjutnya ada quality control, ada matriks aliran kedekatan fasilitas antar quality control, perhitungan nilai TCR, dan juga layout mesin. Ada fasilitas gudang produk jadi, ada matriks aliran, perhitungan nilai TCR, dan juga layout mesin. Selanjutnya ada layout fasilitas di PT Global Garment Industri, yaitu dalam layout fasilitas pada ruang produksi dan ruang kantor telah memiliki ruangan yang optimal. Untuk ruangan lainnya tidak diperlukan pengoptimalisasian ruangan. Berikut merupakan gambar dari pengoptimalisasian yang telah dilakukan dan telah dihasilkan menggunakan metode Corelab. Selanjutnya yaitu ada microspace plan yang pertama itu ada kebutuhan tenaga kerja dengan rumus sebagai berikut, dan kemudian didapatkan ada tabel kebutuhan tenaga kerja lantai produksi, yaitu dengan mesin plot maker sampai mesin bagging dengan efisiensi 0,95 dan menitnya itu 3,84 sampai 5,76, kemudian unitnya itu ada 1000 dan hari per menitnya itu 480 menit dengan totalnya itu 60. Dan tabel kebutuhan tenaga kerja ruang produksi itu didapatkan jumlahnya itu ada 92 orang. Kebutuhan tenaga kerja kantor dan administrasi yaitu kebutuhannya itu ada totalnya 13 orang. Di gudang penyimpanan bahan baku itu dibutuhkan 1 kepala gudang dan 4 staf admin gudang bahan baku. Selain itu dibutuhkan 2 operator forklift dan 2 operator reach truck serta 2 checker gudang. Kemudian di gudang penyimpanan produk jadi itu dibutuhkan 1 kepala gudang, 2 staf admin gudang, 2 operator reach truck, 3 operator forklift, dan 2 checker gudang. Kemudian di klinik itu diperlukan 1 orang dokter dan 1 orang perawat untuk standby jika terjadi kecelakaan. Dan di kantin itu diperlukan 4 orang untuk memasak. Kemudian di pos satpam itu diperlukan 2 orang untuk mengatur tempat parkir. Kemudian di parkir itu memiliki 2 satpam. Nah, di kebutuhan tenaga kerja pada PT Global Garment Industri itu totalnya ada sebanyak 143 tenaga kerja. Nah, kemudian di sini ada sub microspace plan itu dapat dilihat di ruang kantornya itu seperti berikut, dan ada gudang bahan baku juga sebagai bridge. Ini terdapat area pemotongan, kemudian area produksi, dan juga area finishing dan packing. Next. Kemudian di sini ada gambar area quality control serta gudang produk jadi. Kemudian ada ruangan klinik, kemudian setelah itu ada ruangan kantin, masjid, dan juga ada area pos satpam. Kemudian di sini ada area parkir. Kemudian di sini ada tata letak pabrik garment yang sebelum diplot etiket. Terlihat seperti gambar berikut. Kemudian di sini ada tata letak pabrik garment yang sesudah diplot etiket sebagai berikut. Next. Adapun kesimpulannya yaitu lokasi pabrik PT Global Garment Industri di kawasan Industrial Rungkut Surabaya merupakan pilihan yang paling optimal dengan nilai skor 84%. Tata letak dirancang menggunakan prinsip SLP dan dioptimasi dengan WinGSP serta Corelab sehingga alur produksi efisien tanpa backtracking dan menekan gaya material handling dengan luas lahan yang memadai dan kebutuhan tenaga kerja 143 orang. Rancangan ini mendukung produktivitas, kelancaran proses, dan pengembangan pabrik secara berkelanjutan. Next. Adapun didapatkan saran yaitu perancangan tata letak diawali dengan pengumpulan data yang akurat agar layout realistis. Kemudian penggunaan metode SLP, Corelab, dan software WinGSP Pro dilakukan secara teliti. Karena kesalahan input dapat mempengaruhi hasil optimasi. Kemudian yang ketiga, perusahaan disarankan memanfaatkan sisa lahan untuk ekspansi, penambahan fasilitas, atau optimalisasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing. Next. Dan sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.